Yang telah menyampaikan kata sambutannya, mudah-mudahan dapat kita pahami dan dapat dimengerti. Baik, Bapak Ibu hadirin saudara-saudari tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya marilah kita memasuki acara inti kita pada malam hari ini. Marilah kita sama-sama dengarkan, diam, perhatikan apa yang akan disampaikan oleh guru kita yang terhormat Al-Habib Mahdi Muhammad Syahab. Pada Al-Habib Mahdi Muhammad Syahab, waktu dan tempat kami persilakan. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu 'alan Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi sekali lagi. Palembang Darussalam, Ado Sungi Musti. Yang jawab salam insyaallah murah rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil islami wal iman. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والجان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد المصطفى من عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني بجاه حبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع وعمل لا يرفع. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب والحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi Rabbil. Kepada yang sama kita ta'zim
dan kita muliakan para alim, para ulama, para asatidah, para tuan-tuan guru, sesepuh, bini sepuh. Wabil khusus di sini akhina fillah Al-Ustaz Haji Bitoh Purnomo LCMA, hafizahullah wa ra'ah, pembina Majelis Ta'lim An-Nafahat. Semoga beliau dijaga oleh Allah, diberi kesehatan senantiasa oleh Allah, dan insya Allah disampaikan segala hajatnya dunia akhirat. Amin ya rabbal. Ustaz Bito ini lagi bangun pondok pesantren di Gandus, lagi bangun rumah dekat Masjid Fajar Sidik. 2 proyek besar yang insya Allah bermanfaat buat masyarakat Gandus khususnya dan Palembang pada umumnya. Kita doakan dilancarkan oleh Allah Ta'ala, dimudahkan, dan insya Allah lebih cepat progres selesainya. Amin ya rabbal. Pembina Majelis Al-Ikhlasiyah Ustadz Muhammad Tayyib, kalau saya kenal, KTP-nya Ustadz Tayyibno. Ini bukan wong pelaju, ini wong Pasar Kuto ini. Nginapnya tinggalnya di Masjid Darul Muttaqin Pasar Kuto. Balik ngajar dari pelaju. Alhamdulillah. Semoga insya Allah ilmu yang beliau berikan di sini bermanfaat, dan insya Allah masyarakat di sini bisa mengambil kesempatan dengan keberadaan para guru, para alim, para ulama, para hafizul Quran, para asatidz, dan insya Allah mereka semua akan menjadi pembela-pembela kita kelak di hadapan Allah, bukan menjadi penuntut-penuntut kita di hadapan Allah. Para sesepuh, para hujjaj, pengurus musalla Al-Ikhlasiyah, ketua panitia tadi yang gugup-gugup, Ahmad Herdanil, jelaskan tak boleh gugup-gugup ini. Gugupnya bukan karena dana, ada komandannya di belakang. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Malam ini di lokasi yang luar biasa, di tempat yang indah ini, angin sepoi-sepoi, langit sudah mulai abang, takut-takut kaki hujan. Kita berdoa kepada Allah insyaallah sampai selesai acara ini berkah. Mudah-mudahan keluar kita dari tempat ini hajat-hajat kita kabul. Saya langsung akan berbicara tentang apa yang kita lakukan saat ini. Hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad. Hari ini kita, adik-adik yang sebelah kanan ini mungkin bisa dibantu untuk lebih tenang. Geser sedikit ke depan biar dia kelakarnya tidak pulak kedengeran. Baik, bicara tentang Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini cago kita senang. Inilah yang diajarkan para ulama kita, bagaimana kita mengekspresikan kegembiraan. Jadi Islam ini agama yang tidak melarang kita senang. Jangan dianggap bahwa Islam ini ngajak kita disusah terus. Kapan cerita neraka terus. Tidak. Nabi Muhammad disfirmankan oleh Allah, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Nabi ini bukan hanya membawa kabar-kabar yang serem, cerita neraka terus, tidak. Ada cerita surganya, ada cerita nikmatnya, ada senangnya di dalam kehidupan Nabi Muhammad. Bahkan kehidupan Nabi ini menjadi penerang, sirajan munira, cahaya yang terang benderang, menerangi masyarakat yang hidup di sekelilingnya, baik secara zahir maupun secara batin. Maka kita lihat salah seorang yang merasakan keberkahan dari tubuh mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ibunda dari Sayyidina Abdurrahman bin Auf yang bernama Syafa'. Sayyidatuna Syafa' ini waktu Sayyidatuna Aminah
ibunda Nabi melahirkan Nabi Muhammad, beliau ini jadi bidan dia, gerewangi. Ketika Nabi pertama keluar, tangannya yang menyambut tubuh mulia Nabi besar Muhammad. Qalat asy-syafa'u fa'adha'a lahu ma bainal masyriqi wal maghrib hatta nazartu ila ba'di qusurir Rum. Sayyidatuna Syafa' cerita setelah dia masuk Islam, waktu aku menyambut tubuh mulia Nabi Muhammad, terpancar cahaya yang luar biasa sampai aku bisa melihat istana-istana yang ada di Romawi. Saking terangnya tubuh Nabi. Ini cahaya Nabi ini lebih terang dari cahaya lampu ini. Kalau kita gelap, tidak bisa melihat apapun. Apa yang ada di hadapan kita tidak bisa kita lihat. Maka perlu cahaya. Dan cahaya itu macam-macam, ada kekuatannya. Bahkan ada yang sampai bisa menembus ruang. Contoh, ini kamera. Kamera ini yang digarap oleh kamera ini cahaya. Kalau dia tidak dapat cahaya, ada sinar, maka dia tidak akan bisa menangkap gambar. Dan hebatnya kamera ini, dia bisa memindahkan gambar saya di sini ke Saudi Arabia sekarang, ke Dubai, Uni Emirat Arab saat ini, ke Jakarta, tembus dia ruang dan waktu. Padahal ini cuma buatan manusia. Maka bagaimana dengan cahaya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau sekarang Anda browsing di internet, tapi tidak boleh budak-budak, hati-hati. Ada kacamata tembus pandang. Kacamata tembus pandang menggunakan teknologi. Jadi nanti bisa lihat yang di balik dinding itu pakai kacamata itu. Nanti teknologi ini akan semakin meningkat. Dan ini semua apa tujuannya? Menjadi syahid, menjadi bukti keistimewaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibilang Nabi Muhammad sirajan munira, cahaya yang menerangi, dan terangnya itu luar biasa, sampai bisa membuat ibunda Abdurrahman bin Auf melihat istana Romawi. Kenapa? Karena terangnya yang luar biasa dari cahaya Nabi besar Muhammad. Dan itu mukjizat, kelebihan yang Allah Ta'ala berikan sebelum beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jadi kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi kabar gembira, sehingga kita pun harus gembira dengan kehadirannya. Karena Nabi datang kepada kita membawa kegembiraan, membawa kesenangan, maka kita pun diperintahkan oleh Allah untuk senang ketika mendapatkan nikmat menjadi umat Nabi besar Muhammad. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan wahai Nabi Muhammad, kasih tahu sama umatmu, kalau dapat karunia dari Allah, kalau dapat rahmat dari Allah, hendaklah mereka bergembira. Allah yang nyuruh kita senang, Allah yang menyuruh kita bergembira. Jadi ulama kiai kita ini pinter, dari dulu diajari kita senang, diajak sama-sama senang. Bukan cuman kiainya yang senang, jamaahnya juga diajak senang. Kadang-kadang dulu saya tidak tahu di Tanggo Bontong ini masih hidup tidak tradisi ini. Kalau dulu kalau maulid Nabi bagi ke nampan, tiap rumah diinjukin nampan. Kadang mereka punya sikok-sikok. Kapan sudah maulid Nabi, nampannya dibawa masing-masing. Setiap rumah bawa 1 sampai 2 nampan, dibawa ke masjid, dibawa ke musola, makan bareng-bareng. Ditutupi biasanya. Kalau di Banyuasin itu disebut dengan negeri sedulang setudung. Sedulang setudung. Di pucuknya itu ditutupi pakai topi caping bambu. Jadi tidak ketahuan isinya apa. Pokoknya menunya nasi gemuk. Tapi macam-macam. Ada yang nasi baik kakek begitu muka, nasi gemuk ayam siko. Tapi kadang-kadang ayam nih, ayam siko sudah digoreng, sudah dipanggang, ayam panggang.
Ada lagi ayam sikok nian, telok sikok. Ada ayam sikok, lengkap itu sama bulu sama mata aja. Ada nasi gemuk muk, telok bu. Nasi gemuk telok ngambu. Nyambung telok. Ada lagi ibu-ibu lebih hemat lagi, Pak Ustadz. Sudah muk lok gep, nasi gemuk telok ngugep. Telok sikok belah dua kugep ke bu. Yang penting kan bukan masalah nilai makanannya. Yang mau kita tunjukkan di sini ekspresi kegembiraannya. Bahwa dari dulu kita diajari oleh kiai-kiai ulama kita, kalau lahir Nabi besar Muhammad senang. Di rumah kamu ada apa? Ada ayam, potong ayam. Kadang-kadang ada orang dulu sengaja miaro ayam. Miaro ayam, ayam kampung. Kapan nak dipotong? Kaget nunggu maulid Nabi. Kaget nunggu maulid Nabi potong. Miaro kambing, buat apa kambing? Kaget buat maulid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saking syukurnya, kenapa Allah bilang qul bifadlillahi. Katakan wahai Nabi Muhammad, jauh tahu umatmu bifadlillahi, kalau dikasih keutamaan oleh Allah, kalau dikasih kemuliaan oleh Allah, wa birahmatihi, kalau dikasih rahmat oleh Allah, fabidzalika falyafrahu. Dengan dua hal ini suruh mereka senang. Jadi kita suruh senang oleh Allah dengan dua hal. Kalau dapat fadl, fadl itu keutamaan. Kalau kita dapat keutamaan, apa keutamaan kita? Kita jadi umat Nabi besar Muhammad. Tidak ada yang lebih dari itu. Yang bakal kita banggakan di dunia saat ini, kita jadi umat Nabi Muhammad. Dan nanti di akhirat, yang paling bisa kita banggakan saat kita jadi bagian umat Nabi Muhammad. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Kata Nabi Muhammad, Nabi Adam dan semua nabi yang lain berbaris di bawah benderaku nanti pada hari kiamat. Kita sudah baris di belakang bendera Nabi karena kita jadi umat Nabi besar Muhammad. Ada polisi kepengen, ada muda-muda pengen jadi polisi. Naftar dulu dak? Naftar. Macam-macam caranya. Elok dulu tes ini sampai pantohir. Kadang yang saking nafsunya nyogok sana nyogok sini. Ujinya sekarang tak ganti lagi. Katanya. Nak masuk tentara itu. Nak masuk ASN macam itu. Nak masuk kuliah. Ustadz Bito ini lulusan Mesir. Waktu nak berangkat ke Mesir daftar dulu. Saya dulu waktu mau kiamat, dia daftar dulu. Ustadz Ghazali ini dipanggil di Dalwa di Jawa Timur, daftar dulu. Ente yang kuliah kemarin daftar semua, daftar dulu. Ente tidak daftar, meloklah kuliah, sampai selesai acara kuliah tingkat 6, ente melok kuliah terus, tapi tidak daftar. Besoknya tahu-tahu begitu wong wisuda minta ijazah. Ente siapa? Saya ikut Pak kuliah di sini. Saya ikut kuliah di sini. Saya belajar terus sama dosen ini. Daftar tidak? Tidak bisa. Ente daftar tidak, tahu-tahu kepengen dapat ijazah. Daftar dulu. Mesen dulu, saya kepengen masuk kuliah ini. Tapi kita jadi umat Nabi besar Muhammad, ada yang ngisi formulir. Ada tak wong tanggo buntung wong Karanganyar. Sebelum lahir ibunya mesen, kaget kalau lahir pengen jadi umat Nabi Muhammad. Tidak ada. Ini karunia Allah gratis. Cuma-cuma tidak pakai duit pendaftaran. Gratis. Ini yang namanya keutamaan. Allah angkat, kita diangkat, dimuliakan Allah. Dengan siapa? Dengan berkah Nabi Muhammad. Yang kedua, kalau dapat rahmat. Rahmat apa ini? Rahmat Allah yang paling besar, Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Makanya pendiri negara ini tahu bahwa kita merdeka bukan karena yang lain. Kita merdeka negara ini karena Nabi Muhammad. Negara ini merdeka karena Nabi Muhammad. Saya punya dalilnya. Saya punya dalil, punya dasarnya. Yang tidak setuju kita berdebat. Sampai dimanapun dasar ini insya Allah tidak salah. Dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 45, pendiri negara ini nulis atas berkat rahmat Allah.
yang maha kuasa. Ini tidak boleh dirubah. DPR sekarang lagi ribut amandemen Undang-Undang Dasar. Salah satu yang diamandemen, masa jabatan presiden kalau bisa 3 periode, tidak lagi 2 periode. Kamu setuju tak? Benar, setuju tak? Nah, saya bukan lagi ngomongin masa jabatan presiden, bukan. Setuju tak kamu? Mendak setuju ngomong sama DPR, karena kakek dia yang bakal bahasnya. Yang saya ingin sampaikan di sini, itu memang bisa dirubah. Aturan itu bisa diamandemen. Presiden adalah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Itu bisa diamandemen. Dulu pasal 28 itu hanya ada satu pasal, satu ayat. Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat dijamin oleh undang-undang terus. Itu satu. Sekarang sudah jadi A, B, C, D, E. Bisa diamandemen. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 45, ini sambil ngaji maulid, sambil ngaji kebangsaan. Jangan dikira kiai, ulama, ustadz umat Islam ini tidak ngerti aturan negara. Jangan dikira bahwa kita ini tidak cinta dengan Pancasila. Jangan dikira bahwa kita tidak paham aturan negara. Jangan mereka kira kita tidak tahu sejarah bangsa. Lihat, batang tubuhnya boleh diganti, tapi pembukaannya, preambulnya tidak boleh dirubah. Kalau pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dirubah, bubar negara ini. Jadi kalau ada yang berusaha menghapus alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah, dihapus, digantinya. Negara ini merdeka bukan atas berkat rahmat Allah, tapi berkat jasa si fulan. Bubar negara ini. Cocok? Jadi rahmat Allah ini siapa? Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Mana dasarnya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sekarang kembali kepada kegembiraan. Allah suruh kita senang. Hari ini kita bingung, mak mana nih yang cara senang nyambut Nabi Muhammad ini? Mak mana caranya? Ternyata ulama kita dulu pinter, cerdas, hebat. Setiap ada apapun datang dari aturan Allah dan Rasulnya, diterjemahkan dengan kondisi dan situasi di wilayahnya. Contoh, saya kasih contoh. Nabi pernah lewat di kuburan. Kemudian Nabi ngomong, innahuma yu'adzaban wa ma yu'adzaban an kabir. Ini 2 kuburan lagi diazab, tapi bukan diazab karena dosa besar. Dia diazab ini yang pertama, kana ma yastabri min baulih. Yang pertama, istinjaknya tidak beres, tidak istibra. Paham apa itu istibra? Wong Karanganyar ngerti tidak istibra? Di sini ada ngaji fikihnya tak? Ada pengajian fikih? Siapa ngajarnya? Kita. Nah, nanti mulai jangan yang tinggi-tinggi, buat dulu dalam bab taharah. Di kitab taharah, jangan dulu bapak-bapak kakek nak pengen ngaji langsung. Ustaz Toyib, sudahlah Ustaz, tidak usah ngaji syariat lagi lah, pening kami ini. Belajar fikih terus. Kalau baca belajar yang dikit naik dikit tarekat, hakikat, ma'rifat. Ente tidak belajar syariat, langsung nak hakikat ma'rifat, ujungnya ma'rifat. Jadi ngaji itu ada tingkatannya. Belajar istinja yang benar supaya sholat kita benar. Nabi ngomong, kana ma yastabri min baulih. Ini yang pertama, istinjaknya tidak beres. Yang kedua, kana yamshi bin namimah. Yang kedua, jalan ngadu domba. Yang menarik, Nabi ambil 2 pelepah kurma, ditaruh di 2 kuburan itu. Setelah itu Nabi ngomong, la'allahu ma yukhaffafa ma lam yaibasa. Kalau 2 pelepah ini pacak meringankan yang di jero kubur selama dia masih basah. Kata Imam Nawawi, apa hubungannya? Karena saat dia masih basah, dia masih zikir, masih bertasbih kepada Allah, tasbihnya manfaat sama yang di jero kubur. Ini dalilnya. Terus mak mano kita di Lembang, di mana nak nyari pelepah kurma?
Batang kurma di mana? Yang ada kurmanya tadi nah. Apa ngapain ke kurma di pojok itu ujungnya dimakan oleh tukang jago kuburan. Sekarang mak mana caranya? Nak beli kurma sekarang batangnya anakan di sini ada jualan. Masjid itu ada nanam batang kurma di masjid depan itu. Asar ada batang kurma. Katik lagi. Mahal itu. Kering batangnya. 5 juta anakan yang kecil. Kalau kita kongkon letak batang kurma ngapar ke di kuburan bapak kita, mbak kita kira-kira pikir tak? 2,5 juta. Ay, kaget dulu bah. Makanya ulama kita cerdas. Yang mau diambil bukan batang kurmonya, tapi yang mau diambil semua tumbuhan ini bertasbih kepada Allah. Semua makhluk Allah ini mengingat Allah, berzikir, dan zikirnya manfaat. Akhirnya karena di Indonesia, termasuk di Palembang, banyak tumbuh-tumbuhan, betulah yang namanya kembang 7 rupa. Warna-warni, diambilkan, ditaruh di puncak Sekuning, di kandang kawat, di Kamboja. Kapan beli berapa? 15.000. Gagap uang belinya. Amburkan. Selagi dia masih basah, selagi dia masih warnanya merah, hijau, kuning, insya Allah dia masih bertasbih, dan tasbihnya bermanfaat buat yang di dalam kubur. Men kamu disuruh ngawak batang kurma tadi, balik tak kata yang ziarah lagi. Ini bedinjuk batang yang model tadi kembang 7 rupa, ziarahnya cuma setahun sekali. Ada tak? Cuma waktu nak puasa rami ziarah. Pas lebaran rami ziarah. Selain itu, kadang-kadang kuburan mbaknya lagi tumpuk wong lain, kuburan maknya lagi tumpuk wong lain. Besok lagi datang kaki lagi nak baca masuk di selo itu. Ngapa tahu-tahu lah masuk kuburan orang lain? Kenapa? Tak pernah ziarahi. Tak pernah diziarahi kuburan orang tuanya. Makanya ulama kita cerdas. Jadi kalau ada aturan, Allah kasih aturan, Nabi ajarkan, yang diambil adalah bagaimana mengambil makna dari perintah tersebut. Makna dari apa yang diinginkan oleh Nabi besar Muhammad. Oh, yang sekarang diinginkan memberikan manfaat buat dalam kubur melalui tasbih tumbuh-tumbuhan. Cari yang sama kata para ulama kita. Ada melati, ada mawar, ada ini. Amburkan. Sama tidak mesti batang kurma. Oh. Sekarang ulama kita tahu, oh Nabi nyuruh kita senang. Allah perintahkan senang menyambut kehadiran Nabi Muhammad. Mak mana caranya? Diramulah acara. Buat acara maulid Nabi. Oh, di Indonesia ini kalau yang namanya senang mesti makan makanan, gawe makanan. Yang penting intinya senang. Oh, di Indonesia ini intinya senang tidak melanggar syariat. Di Indonesia ini senang pacak nyentuh cara Nabi, mukul rebana para sahabat. Sahabat itu mukul rebana nyambut Nabi Muhammad. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Hafal? Ini sambutan sahabat. Ekspresi gembira waktu Nabi Muhammad SAW datang ke kota Madinah. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Semua bisa? Tala'al badru alaina min thaniyatil wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri
anta wa ghali anta. Sekali lagi semua. Anta. Yang kencang. Anta fauqa nuri anta wa ghali anta misbahu sud طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين طلع البدر علينا وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. صلوا على النبي محمد. Ini cara sahabat kalau sedang nyambut Nabi. Ada ibu-ibu nyambut Nabi Muhammad mukul rebana. Ya Rasulullah, aku nazar kalau kau balik perang selamat, aku nak mukul rebana di pinggir kepalamu. Nazar. Nazar ini wajib dibayar. Fadhal Sanusi. Fawq. Tahu Sanusi. Nazarnya mukul rebana di pinggir kepala Nabi. Aneh ibu ini. Tapi dijawab oleh Nabi, aufi binadrik, bayar nazarmu. Mukul rebana di pinggir kepala manusia, makhluk Allah yang paling mulia. Jadi kalau ada orang nanya, apa hukumnya mukul rebana di masjid? Pertanyaannya balik lagi, mana lebih mulia masjid sama kepala Nabi Muhammad? Mana yang lebih mulia musalla dari kepala Nabi Muhammad? Kalau di pinggir kepala Nabi Muhammad saja dipukul rebana, kenapa di masjid tidak boleh? Yang ketiga, Nabi ngajari kita kalau gembira, kalau senang. Jadi Islam ini paling hebat agama. Kalau sedih diajari, kita lagi sedih ditinggal orang meninggal, takziah 3 hari. Yang lain ngehibur, yang tuan rumah tidak usah masak dulu, kayak yang lain ngehibur. Tapi tidak boleh ngerobek baju, tidak boleh nampar pipi, nabok-nabok gai, tidak boleh ngaung-ngaung sampai ngelulung-lulung, tidak boleh. Diajari, sedih pun diatur, senang diatur. Lihat Nabi ngomong, paling senangnya kita kapan apa? Kita ini bapak ibu paling senang kapan? Waktu nganten ke anak, betul? Setelah dididik anaknya 20 tahun, 25 tahun, tiba waktunya menghantarkan mereka ke gerbang pintu pernikahan. Hujan. Al-Fatihah. Maka Nabi ngajari kita, kalau ngantar kena anak ke gerbang pintu pernikahan, kata Rasulullah, a'linun nikah wadribuhu biddufuf waj'aluhu fil masajid. Umumkan pernikahan, pukulkan rebana. Pukulkan, ulangi, pukulkan. Yang disuruh pukul apa? Rebana apa organ? Jawab kompak-kompak, rebana apa organ? Ngapa kamu nanggap organ? Waj'aluhu fil masajid, buat di masjid. Tidak usah repot-repot nyewa gedong.
Nak nyewa gedung puluhan juta, ratusan juta, kakek yang kokon mayari calon mantu. Gara-gara inilah banyak wong lanang lambat kawin, bujangan kita ini. Termasuklah di Karanganyar ini. Mana nak berejo nak ngelamar gak ada anak gadis wong, ngawak duit 10 juta. Itu pun habis kumpul kalau sudah sekian tahun jadi ojek online. Halal, duit halal ini. Ngawak duit sudah datang sama bapak itu. Pak, saya ngelamar anak bapak. Oh, kau apa digawe kau? Goyon lah pak, ojek online. Oh, udah apa-apa, duit halal. Lah sudah punya duit berapa? Adalah pak, cak 10 juta. Oh bagus, cukup lah. Tahu-tahu dari dalam rumah maknya berteriak, mana cukup? Ibu Karanganyar bukan itu? Wong Karanganyar bukan ibu itu? Yalah. Mana ibunya mana? Mana cukup ujinya? Duit kuadenya lah berapa, hias pengantinnya lah berapa, tendanya lah berapa, prasmanannya lah berapa. Belum kalau nyewa gedung, duit asapnya paling tidak 30, 40, 50 juta. Bujang tadi, ojek online, ngongkon ngejok ke 50 juta. Jadi kalau total kan kayak pengeluaran kita 80-100 juta. Kita bagi 2 baik. Uji budak ini ngejok ke 10 juta ini aku lah mengas. Kongkon ngejok ke nyari tambahan lagi 40 juta. Sudahlah pak, kalau ya kau sudah, itulah kendaan mak kau, calon mertua kau mintanya macam itu. Kau kumpulilah dulu duit. Tidak apa-apa, lambat dikit. Lambat dikit tidak apa-apa. Jalan sebulan 2 bulan anak kita diajaknya jalan terus. Kapan ini dikit, kali nonton di OP, nonton di IP. Kalau tidak OP IP murah. Berapa di IP? Berapa? Di OP berapa? Selagi ketahuan kamu galak nonton kalau ketahuan galak ngajak anak gadis wong nonton. Hati-hati bapak ibu, jangan senang anak kita diajak wong nonton. Jangan bangga kita diajak nonton. Gara-gara ngejok ke duit asap 40 juta tadi, berharap sosokannya. Jangan. Anak kita diajak jalan sekali, 2 kali, 3 kali, jalan 2-2an, 3 aja setan. Satu waktu dia kecelakaan. Mulailah perutnya kelembungan. Kapan sudah kelembungan, mulai. Mana ini? Rapat keluarga. Kalau tidak kita kanten ke cepat-cepat, malu kita keluarga ini. Jadi segera kita nikahkan. Lewat duit asap tadi. Tadinya mesti boleh masih 10 juta tadi kan. Tiko duit 10 juta itu hilang. Kenapa? Cuma sekedar nak nutup malu. Ada tak yang model ini? Di lingkungan masyarakat kita ada tak yang model ini? Bapak emak yang kepengen mewah-mewah, menikahkan anaknya cuma untuk gengsi dan pamer sama tetangga serta keluarga, tapi yang dikongkon mayari calon mantunya ada? Kamu nak mewah-mewah, kamu bayari. Jangan ngongkon bujang ini bayarinya. Bujang ini pas-pasan. Jadi kalau besok seperti anjuran Rasulullah, kalau kalian lihat pemuda baik agamanya dan dia istiqomah, insya Allah bisa membimbing anak kita, dia lamar anak gadis kita, kantenkan. Jangan tunda-tunda lagi. Setuju tak? Para pemuda Karanganyar, saya sudah buka jalan. Kamu besok tidak maju, lolo. Lah dibuka ke jalan masih tidak maju. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jangan terlalu nafsu dengan urusan dunia ini. Pikirkan anak-anak kita ini. Sekarang dunia ini zaman yang bisa menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan maksiat, menghancurkan masa depan mereka, dan tanggung jawab ada sama mak bapaknya. Makanya Nabi tidak repot, umumkan pernikahan, pukul rebana, buat di masjid, di musalla, besek. Apalagi zaman Covid ini kan paling gampang ke besek. Jemaah mana tahu isi besek itu apa? Tahu-tahu pas balik nasi gemuk. Mana nak protes dia? Uji jemaah itu pas balik sampai di rumah, rugi baik tadi ngamplop ini. Lah ngamplop 50.000 sampai di rumah nasi gemuk isinya. Tidak apa-apa, yang penting berkah. Berkahnya yang dicari. Jangan gayanya, jangan stylenya. Jangan cuma kita kepengen mewah-mewah. Apalagi tadi ngundang artis, aku dapat artis ini beda. Biduannya, kesian Ustadz Thayyibno ini. Ngundang Ustadz Thayyibno ceramah,
ngundang Ustadz Bito ceramah, ngundang Ustadz Usti ceramah. Makanya saya sekarang, anak termasuk yang paling jarang nerima undangan resepsi. Kenapa? Tak kuat. Diundang resepsi suruh datang duluan. Kapan suruh datang duluan duduk di depan. Pakai IO pula. IO ngagangi. IO yang pernah ngagangi. Acara jam 10. Pak Ustadz, kalau bisa 8:30 sudah di lokasi. Kau ngongkon aku ngapain 8:30 di lokasi? Ya biar kami tidak bingsal. Kau tidak bingsal, aku yang bingsal. Mana kita tidak bingsal, Ustaz? Kapan kita duduk di depan dia cek sound biduan, cek sound. Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu tetamu yang hadir, kita nikmati bersama penampilan biduan kita. Wah. Kapan betul biduan pakai rok mini? Ustaz Tayyib Noni hafal Quran 30 juz kayak leket langsung. Bahaya. Mana ini? Didudukkan di paling depan kiai. Qori Farhan suruh ngaji, hilang irama bayati. Hilang kalau iramanya. Ini yang ada di tengah-tengah kita. Ada tak yang model ini? Kemudian ngomong minta berkat dari Allah, minta rahmat dari Allah untuk kedua mempelai. Bohong. Nonsen, omong kosong. Tak ada rahmat dari Allah turun sama maksiat. Tak ada rahmat Allah turun kalau biduan joget-joget di acara anak kita nikah. Tak ada rahmat Allah turun kalau akikah anak kita yang kita sajikan lagu Jablay sama kucing garong. Di mana rahmat Allah nak turun? Sepakat tak dulu? Sepakat. Maaf, saya tidak ada pesan sponsor di sini ya. Ustaz Bito tadi ditanya, Ustaz apa dia nak kata? Ustaz Bito, terserah ngomong apa baik. Jadi saya tidak tahu kondisi di sini. Ahmad pun ada ngomong apa-apa. Ini apa yang keluar. Saya mau tanya, yang lebih nyedihkan lagi, ini ada yang model baru lagi. Ini sampai hari ini hati saya sakit kalau lihat. Otak saya belum nyambung. Dulu, kalau pengantin disambut pakai syarofal anam, pakai rodat. As-salat. Tangan sikok belakang. Itu alan. Betul? Pakai tanjak. Masih ada di sini. Jago, budayakan, hidupkan, dan move on sedikit. Bajunya buat rapi-rapi, belagak-belagak. Jangan kaget bajunya koyak sebelah, kopiahnya belang-beleng, jangan belagak-belagak, cak hadro-hadro itu. Kalau baca cari yang muda-muda, yang ganteng-ganteng, yang mukul rebananya belajar nian. Jangan gerabak, pakai ilmu. Orang dulu syarofal anam yang dibaca dia faham. Ini sudah bacaan tidak benar, gelabak gelubuk, baju belang-beleng, mandidak. Ini yang merusak syarofal anam ini. Akhirnya kalah sama biduan. Biduan tadi bedaknya wah 3 cm. Teranglah bapak-bapak di rumah demen, cuma ibu-ibu tak tahu nasib mereka. Ini yang jadi masalah sekarang. Nyambut pengantin yang pakai syarofal anam, pakai rodat dirubah pakai tarian. Ada tarian? Tari apa namanya? TikTok ente mungkin sesuatu. Ada tari tanggai, tari apa? Nah yang paling menyedihkan sekarang, yang sampai sekarang otak saya tidak nyambung, pengantin betina melok joget. Pengantin betina melok nari. Syariat siapa ini? Tuntunan siapa ini? Ajaran siapa ini? Mana kiai dulu kita yang ngajarkan model ini? Mana cara Palembang kita dulu yang ada ke cara ini? Mana budaya kita Palembang yang ngajarkan pengantin nari? Mana? Ini ada sekarang. Pengantin nari. Dipasangi kuku besi dulu. Alasannya tren, style. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapapun yang ikut andil dalam tradisi ini dan kemudian diikuti oleh orang-orang lain, tanggung jawab dosanya dari sekarang sampai yaumil qiyamah. Ibu, bapak, jangan ladas-ladas ngiyok anak kita model tradisi ini. Hati-hati. Sekarang kalau kemarin yang belum tahu, insya Allah diampuni Allah. Inilah kunjuk tahu. Lah segala macam lah diomongkan di sini. Besok masih kamu buat. Nah yang model ini kaget di dalam kubur lemaknya nijak-nijaknya munkar nakir. Jangan main-main sama syariat Nabi. Jangan anda hina syariat Nabi.
Ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi. Jangan, betapa ruginya hamba. Syariat Nabi, nikah ini syariat Nabi, tuntunan Nabi. Pengen dapat berkat rahmat, jangan campuri dengan maksiat. Anda yang menjadi suami, kalau kamu jadi lanangnya, jadi pengantin lanang, bini kamu disuruh nari di depan wong lain, men kamu diam, dayus. Tahu dayus? Bencong. Lebih dari bencong. Dayus itu ma yashummu raihatal jannah. Tidak punya ghirah, tidak punya cemburu. Mestinya bini kamu tuh baru resmi diresmikan bahwa bini ini punya sianu. Tidak boleh berjoget depan orang lain, tidak boleh buka baju depan orang lain, tidak boleh buka aurat depan orang lain. Tahu-tahu berjoget di depan hadirin. Kamu lakinya yang baru ini diam. Dayus. Tidak bakal nyium bau surga. Padahal bau surga itu bisa tercium dari jarak 500 tahun perjalanan. Makanya jangan ladas-ladas melok tradisi-tradisi Yahudi, budaya-budaya tidak jelas ini. Ini kepalang. Kita ini kan di tengah jalan ini kan. Siapa di tengah jalan ke anar. Jadi jangan hina dan jangan buat bias syariat Nabi. Nabi kita ngajari kita cara senang, cara gembira dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Ibu-ibu, kadang-kadang maaf di tempat kami sana yang banyak renyeng nih ibu-ibunya. Kalau di sini insya Allah tidak kata beda. Di tempat kami sana, kapan bapaknya sudah ngomong, sudah ada sama kita tarian. Memang tapi itu kemarin dulu kita tuh maki itu lalu lemak kita kurang lah. Yang nak dicari ini apa? Anda kepengen anak Anda berkah, nikahnya berkah, dapat cocong berkah, soleh soleha, beneri dulu cara nikahnya. Kalau nikahnya sudah campur aduk lanang betino, kapan ngundang organ tunggal, hajar gitu. Ada tak di sini? Ragu-ragu itu kamu jawab. Bukan aku tidak tahu. Ada tak yang kadang melok joget bareng? Tiko mertua sama pengantinnya melok nyawer. Banyak. Innalillahi. Jadi mudah ke depan ditata, diatur. Islam ini boleh senang, boleh gembira. Ibu-ibu kepengen nyanyi, boleh. Buat acara ibu-ibu sama ibu-ibu, nyanyilah sama-sama. Jangan joget sama lanang. Kenapa? Joget pasangan lanang betina bukan muhrim, kumpul jadi sikok, itu mengundang turunnya murka Allah, mengundang turunnya laknat dari Allah. Yang kita harapkan rahmat buat pengantin berubah jadi laknat. Mana pengantinnya nak berkah? Itulah baru pengantin 2 tahun lah belago terus. Kapan pengantin jalan 2 tahun, mudah ilanangnya lakinya kemplang, main tangan terus. Kapan punya anak, anaknya sikok jadi bandar, sikoknya jadi DJ, sikoknya jadi macam-macam. Kenapa? Jangan marah. Anak kau ini nakal nih. Cucung aku sikok inilah yang bengal. Mungkin bisa jadi gara-gara kita nganten ke mak bapaknya dengan cara yang salah. Mungkin bisa jadi karena cara kita yang mendidik mereka dari awal proses pernikahannya dengan cara yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi besar Muhammad. Jadi yang sudah-sudah mamadhafat, yang lewat, yang lalu berlalu, kemarin belum tahu, sekarang sudah dinjuk tahu. Yang haram al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Ustaz Bito baru selesai kemarin berapa bulan yang lalu khatam Arba'in Nawawi di Masjid Fajar Siddiq. Anda hadir khatamannya. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Tidak abu-abu, tidak baca. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh tahu. Kalau kita tidak paham, datang sama kiai, datang sama Ustaz Usni. Ustaz, aku nak nganten ke anak Ustaz. Mak mano atur kalau Ustaz caronya galo-galo. Jangan sampai salah kami caronya. Datang sama Ustaz Bito. Ustaz, tolong atur ke acara ini. Supaya acaranya berkah, supaya kami tidak salah, supaya pengantin kami dapat rahmah. Jangan ini belum apa-apa undangannya lah kacau balau, begandeng lanang betino di padang pasir, padang rumput, di Taman Purbakala ngayak putu. Wow, akad nikahnya masih 2 bulan lagi sudah goling-golingan di Taman Purbakala.
Ada tak yang ambil foto model itu? Ada, mana uangnya? Jangan lagi. Dulu anak ingat Abah Kiai Haji Muhammad Zain Syukri ngomong langsung. Sampai nulis surat sama SBY zaman itu. Marah dia. Yang macam ini katanya minta rahmat. Yang macam ini datang ke laknat Allah. Pakai nulis ini penghinaan syariat Allah. Dalam rangka mencari ridha Allah. Menjalankan syariat. Menghidupkan sunnah Nabi. Fotonya lanang betina belum akad nikah. Mana syariatnya? Mana sunnah Nabinya? Mana rahmatnya bakal turun? Wa min ayatihi. Nulis ayat Quran pula. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak kalau sudah ngomong bab ini tak kuat. Jadi tak usah panjang-panjang lagi. Intinya senang-senang. Senangkan hati kita dengan Nabi Muhammad. Dengan cara yang benar. Kalau kita ngantenkan, senangkan hati kita dengan salawat kepada Nabi Muhammad. Kalau akikah anak, senangkan dengan Nabi Muhammad. Maka dari dulu kiai kita, marhaban ya nur aini, marhaban ya marhaban, marhaban jaddal husn, marhaban, marhaban. Ini berkah. Walau tidak faham berkah. Orang-orang dulu tidak faham apa yang dia baca, tapi berkah ngalir. Makanya berkah itu apa bedanya? Wong tua kita dulu pergi dari rumah jam 10. Balik sembahyang zuhur sudah di masjid. Kaget jam 1 dia betul lagi. Jam 3 lah balik, asar sudah di masjid. Selesai dia. Nyari duit. Terbangun rumah besar-besar. Rumah kayu, rumah besar. Sekarang kita kadang pergi dari rumah jam 6 pagi. Balik jam 6 sore. Habis balik jam 6 sore, buka hidup ke lampu serongkeng, jualan duren. Belum habis nyari duit nih. Masih ada lokak lain. Sudah jualan duren jam 10, mati ke serongkeng, ngembe upahan jago malam pula. Tapi kredit Anda lunas. Motor kredit, mobil kredit, rumah kredit. Tidak kasih apa-apa. Kenapa? Ya apa yang hilang? Berkah. Kenapa berkah hilang? Karena kita jauh dari tuntunan Nabi Muhammad. Makanya majelis maulid ini cuma momentum kita. Ayo sama-sama buka sejarah Nabi Muhammad. Ayo sama-sama pelajari kehidupan Nabi Muhammad. Ayo tanamkan di dalam hati cinta sama Nabi Muhammad. Coba cek hati kita ini. Kalau boleh hati kita ini di screening, diperiksa. Kan handphone ini kadang-kadang ada periksaan. Kapasitas memori tinggal 2 giga. Dari 126 giga tinggal 20 giga. Tinggal 2 giga berarti 124 giga sudah terpakai. Isinya kitab, film, video, lagu segala macam. Kalau hati kita ini boleh di screening, coba di screening. Masih ada berapa persen ruang kosong di hati ini? Coba cek. Coba ya. Sambil saya dan Anda merenungkan sama-sama. Berapa persen lah ada ruangan kosong di hati ini? Kan jantung kita ada biliknya. Bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, serambi kiri. Hati juga ada ruang. Bisa dibuat partisi. Pertanyaannya, adakah ruang untuk Nabi Muhammad di sana? Ada tak ruang di hati kita untuk Nabi Muhammad? Kalau Nabi Muhammad, seluruh hatinya isinya kita. Tiap malam yang didoakan kita. Sampai akhir umurnya yang diingat kita. Ummati, ummati. Setiap malam. Satu hari beliau doa. Allahumma ghafir li Aisyah. Ma qaddamat, wa ma akharat, wa ma asrarat, wa ma a'lanat. Depan Sayyidatuna Aisyah dia doa. Ya Allah, ampuni Aisyah. Dosanya yang dulu, yang sekarang, yang akan datang. Dosanya yang dia tampakkan, yang dia sembunyikan. Terus panjang. Sayyidatuna Aisyah, istri Nabi, dengar doanya senang luar biasa. Afarihti ya Aisyah, kau senang dengan doa ini? Mak mana tidak senang ya Rasulullah? Nama aku kau sebutkan, kau mintakan sama Allah, pasti kabul. Kata Nabi Muhammad, ini doaku
buat umatku setiap malam. Ini doaku tiap malam buat umatku, buat saya dan Anda. Setiap malam didoakan oleh Nabi Muhammad. Kita tiap malam pernah ingat sama Nabi Muhammad? Jangan-jangan bulan Maulid ini hampir habis, di rumah kita nama Nabi Muhammad tidak pernah disebut. Jangan-jangan bulan Maulid ini hampir habis, anak-anak kita tidak kenal sama Nabi Muhammad. Lantas kaget yaumil qiyamah minta syafaat dari Nabi Muhammad, minta kaget diberi fasilitas tinggi oleh Nabi Muhammad. Maka itu hari ini robah. Semua kita mengintrospeksi diri, screening hati kita, cek berapa luas tempat Nabi Muhammad di hati kita. Semakin besar tempat Nabi Muhammad di hati kita, bagaimana caranya? Dengan kita hidupkan sunnahnya, dengan kita jalankan syariatnya, dengan kita dekati para pewarisnya, dengan kita memperbanyak membaca salawat kepadanya. Mudah-mudahan itulah tempat kita di hati Nabi Muhammad. Kalau ada tempat kita di sana, aman hidup kita kaget yaumil qiyamah. Mati kita selamat, kaget dibangkitkan Allah selamat. Kalau tidak belum tentu. Berejo kaget. Kita ini kalau di dunia ini tidak katik wong dalam urusan lagi susah. Ada rumah Bu RT ini, Ibu Siti Aisyah, rumah Bu RT. Lemak, kalau Anda kenal sama Bu RT, lemak, berasan, cepet Bu RT, ngawek KTP, sini, oke. Nah, cepet berasan. Urusan kelurah, Bu RT deket sama Pak Lurah, kita tetangga Bu RT aku nak kelurah, lajulah, sebut nama aku, cekin. Urusan sama wali kota, oh gampang, tinggal ngomong sama Ustaz Usni, ada orang dalam kita. Urusan di dunia ini menada orang dalam beres, betul? Kaget di akhirat siapa orang dalam gitu? Siapa yang nak kita andalkan kaget di padang mahsyar? Siapa nak kita andalkan kaget waktu di mizan, ditimbang timbangan? Ternyata waktu di timbangan amal buruk kita lebih banyak dari amal baik. Nak mana ngejoknya? Tidak baca disogok ini, tidak baca disogok, bukan model di dunia ini. Baca diejok dikit tambah, dikit baca. Yang baca nolong kita siapa? Itulah sang pemberi syafaat, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad langsung bentuk ke Mastercard, dibentuk ke kartunya oleh Rasulullah. Apa isi kartu ini? Isi kartu ini sholawat kita sama beliau. Semakin banyak sholawat, semakin banyak isinya. Pulsanya semakin besar, ditaruh. Langsung penuh amal baik kita. Ini logika para ulama sekarang. Itu yang disebut dengan syafaat Nabi besar Muhammad. Tapi kalau kita kenal sama Nabi, kita galak salawat sama beliau, kapan di dunia ini salawat tidak, sunnah tidak pernah dijalankan, syariatnya malah kita hinakan, kemudian kita berharap mendapatkan syafaat, maka itu mimpi di siang bolong. Mudah-mudahan dari majelis ini, keluar dari majelis ini kita pasang niat, mulai besok saya akan berusaha mengamalkan syariat Nabi sedikit demi sedikit. Mulai besok saya akan mulai belajar, duduk di majelis ta'lim. Alhamdulillah di sini ada majelis, di masjid Al-Saleh ada majelis, di masjid Fajar Siddiq Ustaz Bito ada majelis. Anda semua akan dituntut oleh Allah kalau ternyata keberadaan para kiai, para ustadz ini tidak bisa membuat kita dekat sama Allah dan dekat sama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan insya Allah barokah. Mudah-mudahan keluar kita dari sini yang punya dosa diampuni dosanya oleh Allah, yang punya hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah, yang punya penyakit-penyakitnya disembuhkan oleh Allah, yang punya problem dikasih solusi sama Allah, yang belum dapat jodohnya insya Allah dapat jodohnya, yang sudah dapat insya Allah pandai mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi Allahumma zidna wa la tanqusna. Mudah-mudahan Allah tambahkan nikmat yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan yang punya hutang dikasih solusi melunasi hutangnya. Dan semua kita yang hadir di sini, mudah-mudahan nama-nama kita ini tercatat dan dilaporkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad, dikenali oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan setiap kita ditakdirkan oleh Allah bisa mimpi ketemu sama Nabi Muhammad di dunia, dan bisa juga dalam keadaan terjaga, dan nanti waktu kita wafat didampingi oleh Nabi Muhammad. Waktu di barzah menjawab munkar nakir didampingi oleh Nabi Muhammad.
Mudah-mudahan di mahsyar dibangkitkan di bawah bendera Nabi Muhammad. Mudah-mudahan insyaallah di sirat bersama Nabi Muhammad. Di mizan didampingi oleh Nabi Muhammad. Dan minum dari telaga Haud, telaga Al-Kautsar langsung dari tangan Nabi Muhammad. Yang setelahnya tidak akan pernah lagi kita merasakan haus lama-lamanya. Dan mudah-mudahan Allah tempatkan kita di surga bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal ya habibal qalbi ya khairal baraya. Semua yang hafal. Ya Rasulal Hidayah, Allah Allah ya habibal qalbi ya khairal baraya, ya jita bil haqqi Rasulal Hidayah, ya Rasulullah ya Habiballah, ya Rasulullah ya Habiballah. Yawmal wiladah kal bidayah lil hidayah kal bidayah. والولادة كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية للهداية كالبداية يا حبيب القلب يا خير البرايا، يا جئت بالحق رسول الهداية، يا حبيب القلب يا خير البرايا، يا جئت بالحق رسول الهداية، يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله. انت جد يا طه بنور الهداية يا رسول الله يا رسول الله، جئتني دين الله جئت كل البرايا، يا حبيب الله يا حبيب الله يا بشير الخير يا رسول الله يا دليل النور يا حبيب الله. semua ikut ya حبيب القلب يا خير البرايا، يا اللي جئت بالحق رسول الهداية، يا حبيب القلب يا خير البرايا، يا اللي جئت بالحق رسول الهداية، يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله، صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله، صلاة الله سلام الله على طه رسول الله، صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله،
توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله توسلنا بسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله إلهي إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة الله الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيبي Yang hafal boleh ikut. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa. prajurit Pembela Rasulullah, Hai, hai. untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa. musuh Di depan mata, lawan dia sampai berdarah, untuk agama dan negara tercinta kematian murah harganya. maju ayo terus Maju habisi pengkhianat bangsa. kami berjanji demi Allah Rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus melangkah dengan mata, takkan mundur walau satu langkah, takkan mundur walau satu langkah. Oh, wahai pemudi pemuda, kibarkan panji Al-Mustafa, serahkan jiwa untuk agama, mencari syahid Di jalan Allah, maju pantang menyerah, walau bergelimangan darah, berdarah akan menjadi saksi di sisi Allah. mati syahid. Adalah hari raya. Maju ayo maju, Ayo terus maju, habisi pengkhianat bangsa. kami berjanji demi Allah, Rela binasa demi agama. wahai prajurit pembela Rasulullah, Berjuanglah tanpa lelah, walau harus melangkah dengan mata, takkan mundur walau satu langkah, takkan mundur walau satu langkah. wahai para pejuang agama, Bangkitlah, wahai para singa-singa Allah, bangunlah, musuh sudah di depan mata, lawanlah kejayaan menanti kita, kejayaan menanti kita, kejayaan. menanti kita. Takbir, Allah takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Saya tanya warga Karanganyar, siap berjuang, siap bela negara, siap bela agama, siap bela Nabi Muhammad, siap bela ulama, siap bela habaib, siap bela Islam. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Dari malam ini kita pasang niat, tidak ada lagi di rumah kita ada hal-hal yang membuat Nabi Muhammad berduka, yang membuat Nabi Muhammad menangis. Bersihkan rumah-rumah kita dari hal-hal tersebut. Kita panjatkan doa kepada Allah. Nanti kita diminta dipimpin oleh guru-guru kita. Kita minta kepada Allah agar Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada kita semua. Allah jaga para ulama kita, Allah jaga guru-guru kita, Allah jaga bangsa dan negara ini, Allah jaga seluruh kaum muslimin. Berkah salawat, berkah Nabi Muhammad.
Corona minggat insyaallah. Dijauhkan kita dari wabah musibah dan bencana, amin. Mudah-mudahan guru-guru kita diberi pertolongan oleh Allah. Mudah-mudahan Al-Habib Muhammad Rizik Syihab dan Al-Habib Muhammad Hanif Al-Attas yang saat ini dizalimi diberi pertolongan oleh Allah, amin. Dan yang menzaliminya diberi hidayah. Jikalau mereka terus menzalimi anak cucu Nabi, para ulama pewaris Nabi, maka Allah Ta'ala hancurkan mereka. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.